Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyelenggarakan konferensi pers dalam rangka pembukaan Kongres KSPI yang kelima pada tanggal 11 sampai 13 Januari tahun 2021 di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Acara yang dimulai pada pukul 12 sampai dengan 12.45 siang ini diikuti oleh 300 orang dari 32 provinsi dan 100 kabupaten atau kota yang mewakili 2,2 juta anggota KSPI yang tersebar di 300 kabupaten atau kota. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, TV, radio maupun live streaming online. Hari ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI melakukan konferensi pers dalam rangka pembukaan Kongres KSPI yang kelima dimulai tanggal 11 Januari hingga 13 Januari pada hari Kamis nanti, penutupan Kongres KSPI yang kelima. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam konferensi pers KSPI di dalam kongresnya pada hari ini. Yang pertama, Kongres KSPI akan membahas beberapa hal yang strategis, baik dari isu perburuhannya maupun sebagaimana kawan-kawan ketahui bahwa 2022 selalu orang mengatakan adalah dimulai isu tahun politik, di mana pada tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu secara serentak, baik pilpres, pileg maupun pilkada di bulan November 2024. Pilpres dan pileg direncanakan masih dalam keputusan pembicaraan antara KPU dan pemerintah dengan DPR juga. Karena itu menyikapi tantangan ke depan, izinkan kami KSPI menyampaikan beberapa hal. Satu, DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk memasukkan program legislatif nasional atau prolegnas, yaitu Omnibus Law, undang-undang cipta. Bagi KSPI dan serikat buruh lain, jelas pada posisi menolak pembahasan Omnibus Law undang-undang cipta kerja, ya, menolak pembahasan Omnibus Law cipta kerja. Kongres KSPI akan memutuskan bahwa dengan segala daya upaya KSPI bersama serikat pekerja lainnya, dan tentu sebagaimana kawan-kawan ketahui, partai buruh juga diinisiator lanjutannya oleh KSPI, maka segala daya upaya akan diputuskan oleh Kongres untuk melakukan strategi penolakan Omnibus Law undang-undang kita. Pesan yang ingin disampaikan oleh Kongres KSPI adalah kepada DPR dan pemerintah untuk mendrop undang-undang cipta kerja dari program legislasi nasional atau prolegnas, karena akan menimbulkan kegaduhan yang lebih luar biasa menjelang tahun politik. Tahun politik saja sudah gaduh karena banyak kepentingan partai politik, banyak aktivitas politik, dan itu lazim menjelang pemilu. Di tengah, mudah-mudahan insya Allah kita baru lepas dari pandemi COVID-19, walaupun masih dibayang-bayangin oleh Omikron, varian COVID-19 lain. Segala sumber dana telah terkuras habis, segala sumber daya manusia, segala pemikiran dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang harus kita apresiasi bersama jajaran pemerintahnya berhasil mengendalikan COVID-19 sudah terkuras habis. Apalagi kita tahu biaya politik di pemilu di Indonesia sangat tinggi sekali, high cost politics. Oleh karena itu, pembahasan Omnibus Law yang dipaksakan kembali
Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil, pembahasan kembali dimasukkan dalam prolegnas akan menimbulkan kegaduhan yang jauh lebih luar biasa. Apa yang akan diputuskan oleh Kongres, yang akan dibahas oleh Kongres KSPI? Satu, melakukan instruksi aksi besar-besaran. Saya ulangi, melakukan aksi melakukan instruksi aksi besar-besaran untuk menolak Omnibus Law di seluruh Indonesia. Tentu kawan-kawan ingat bagaimana Serikat Buruh dan elemen gerakan sosial lainnya melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law itu begitu kuat. Dan kali ini sudah jelas bahwa bila mana isinya sama, yang hanya mau merubah proses pembentukannya itu hanya mengulang kembali, perlawanannya akan makin keras. Ya, oleh karena itu Kongres akan memutuskan, KSPI menginstruksikan seluruh perangkat organisasi dan anggota KSPI yang berjumlah 2,2 juta orang di 32 provinsi akan melakukan aksi besar-besaran. Tolong dicatat, aksi besar-besaran akan dimulai pada tanggal 14 Januari. 14 titik aksi adalah di DPR RI. Titik aksi adalah di DPR RI 14 Januari, langsung berkumpul di DPR RI sekitar jam 10, diikuti 50.000 buruh dan elemen gerakan lainnya. Ya, 50.000 buruh dan gerakan elemen lainnya. Ada unsur petani, ada unsur nelayan, ya, Serikat Petani Indonesia, nelayan, 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, ada juga Jala PRT, ya, pekerja rumah tangga, ada juga Urban Poor Konsorsium, konsorsium masyarakat miskin kota, organisasi buruh migran, dan organisasi-organisasi lainnya. 14 Januari aksi 50.000 buruh se-Jabodetabek ke DPR RI. Secara serempak aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan dilakukan di 34 provinsi. Kenapa 34 provinsi? Karena Partai Buruh atas permintaan KSPI juga akan melakukan instruksi aksi. Jadi aksi 14 Januari ini adalah organ Serikat Buruh, organ Serikat Petani, ya, organ Serikat Nelayan, buruh migran, dan bersama Partai Buruh. Tuntutannya ada 14 Januari. 1. Tolak Omnibus Law. 2. Sahkan RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga. 3 adalah revisi SK Gubernur terkait dengan UMK, di mana KSPI dan serikat buruh lain meminta kenaikan 5% sampai 7%, termasuk Gubernur Ridwan Kamil yang melanggar hukum mengeluarkan SK Gubernur yang baru terkait dengan upah minimum di atas 1 tahun. Itu melanggar hukum, nggak ada dasar. Dan juga termasuk kami meminta Gubernur Banten, karena sudah berdamai dan DPRD Banten juga sudah merekomendasikan ada perubahan revisi kenaikan upah minimum. Begitu pula daerah lain, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian juga Kepri, Sumatera Utara, dan daerah-daerah lainnya. Yang keempat adalah tolak Omnibus Law, sahkan RUU PRT, kemudian juga revisi. Kita minta revisi SK Gubernur. Yang keempat adalah kami akan memperjuangkan, meminta masuk prolegnas revisi Undang-Undang KPK. Jadi korupsi sudah merajalela, begitu menggurita
kembali seperti zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru korupsi sentralistik di pemerintah pusat. Kalau zaman sekarang dengan undang-undang KPK sekarang ini korupsi berjamaah. Karena itu kami meminta revisi undang-undang KPK. Itulah 4 isu yang disampaikan. 50.000 buruh pada tanggal 14 Januari akan aksi di titik kumpul DPR RI serempak di 34 provinsi, akan dilakukan aksi yang sama di kantor-kantor gubernur atau DPRD. Setelah 14 Januari, kalau Omnibus Law tetap dibahas, bisa dipastikan setiap pembahasan Omnibus Law akan dikawal dengan aksi-aksi buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, PKL, ojol, yang akan lingkungan hidup, HAM, aktivis lingkungan hidup, aktivis HAM, akan memastikan harus digagalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bila mana 9 partai politik di dalam parlemen tetap memaksakan untuk membahas Omnibus Law, maka kampanye KSPI dan serikat buruh lainnya adalah jangan pilih, saya ulangi, jangan pilih partai politik yang pro Omnibus Law. Jangan pilih partai politik yang pro Omnibus Law. Kawan-kawan tahu, kami meminta bantuan kawan-kawan, karena juga akan kena di jurnalis-jurnalis, ya, meminta bantuan untuk disiarkan. Dengan disiarkan puluhan juta rakyat Indonesia tentu akan menghukum partai politik yang tetap memaksakan kehendak untuk mengesahkan Omnibus Law. Setidak-tidaknya Serikat Buruh meminta klaster ketenaga kerjaan dikeluarkan dari Omnibus Law. Hal yang kedua yang kami sampaikan adalah terkait dengan revisi SK UMK. Kami meminta Gubernur Ridwan Kamil jangan penakut, tanda petik pengecut. Mana ada dikeluarkan SK Gubernur sepanjang zaman Hindia Belanda sampai sekarang tidak ada SK Gubernur yang mengatur tentang upah minimum, upah di atas 1 tahun. Itu hak berundingnya Serikat Buruh. Upah di atas 1 tahun itu hak berundingnya Serikat Buruh dengan manajemen perusahaan, ya, bukan hak gubernur. Dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang hanya Gubernur Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang membuat SK upah minimum di atas 1 tahun. Belajar dulu, untuk jadi gubernur itu belajar dulu, jangan memalukan. Katanya nggak mau merevisi PP nomor 36 tahun 2021 tentang upah minimum yang dijadikan dasar penetapan. Sekarang beliau bikin SK Gubernur yang melanggar undang-undang. Ini benar-benar pencitraan. Justru apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies di DKI taat pada hukum, bukan pencitraan. Yang pencitraan Ridwan Kamil, tapi yang diserang Anies. Ini aneh ini, buzzer-buzzer ini. Gubernur Anies memutuskan upah minimum naik 5,1%, itu dasarnya keputusan MK. Keputusan MK Amar Poin nomor 7 menyatakan menangguhkan menunda atau tak berlaku, menyatakan menangguhkan tindakan garis miring kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Nah, PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan pasal 4 ayat 2 jelas menyatakan bahwa upah minimum adalah strategis. Nah, Anies kan benar. Tapi Gubernur Ridwan Kamil pencitraan, dia bikin aturan yang melanggar aturan. Kakaknya nggak mau melanggar aturan. Namanya kebijakan Gubernur Jawa Barat yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Menghilangkan hak berunding serikat, membahayakan penggunaan hak berunding serikat, dan tidak ada dasar undang-undang. Maka kawan-kawan Jawa Barat buruhnya akan aksi terus-menerus. Nah, kita juga berterima kasih bagi Gubernur Banten yang terlalu besar hati mencabut laporan terhadap pidana kawan-kawan buruh. Tapi perjuangan upah minimum tetap aksi. Jadi hari-hari ke depan penuh aksi-aksi gerakan buruh. 1. Tolak Omnibus Law. 2. Revisi SK Gubernur terkait dengan UMK, upah minimum kabupaten kota. Jelas, ya. Nah, kemudian juga yang ketiga yang kami sampaikan
adalah, untuk mempersingkat waktu, pada tahun 2022 banyak orang, bahkan kawan-kawan media, menyebutnya tahun politik. Oleh karena itu Kongres KSPI akan memutuskan dua hal yang penting terhadap tahun politik. Keputusan pertama di tahun politik ini, KSPI akan memutuskan dalam kongresnya resmi mendukung dan menjadi bagian dalam proses perjuangan politik, yaitu Partai Buruh. Partai Buruh, sebagaimana kawan-kawan juga sudah meliput, kawan-kawan media, yaitu dihidupkan kembali, dilanjutkan kembali, yang telah didirikan oleh Profesor Dr. Mokhtar Papahan SHMA almarhum, semoga Tuhan menerimanya di sisinya sesuai keyakinan agamanya. Itu sudah dilanjutkan 4-5 Oktober Kongres Partai Buruh. KSPI dan 9 inisiator selanjutnya sudah selesai berkongres melanjutkan Partai Buruh. Tapi KSPI dalam kongresnya menetapkan, ya, baru ikut menjadi inisiator. Dan karena itu kongres kelima KSPI pada hari ini sampai Rabu menetapkan, memutuskan bergabung, mendukung total Partai Buruh dalam perjuangan politiknya. Ya, dengan demikian semua saluran alat politik KSPI akan disalurkan ke Partai Buruh. Relasi KSPI sebagai serikat buruh dengan Partai Buruh di Indonesia adalah relasi yang lazim di negara industri. Ambillah contoh Jerman. Konfederasi Serikat Buruh Jerman namanya DGB. Dia akan berelasi dengan Partai Sosial Demokrat Jerman SPD. Bahkan di Amerika, Serikat Buruh Amerika AFL-CIO, dia bersekutu abadi dengan Partai Demokrat. Kalau di Inggris, di Australia, di Brazil, dan sudah ada dari Brazil, Partai Buruh Brazil, dan di Selandia Baru bahkan Serikat Buruh adalah pendiri Partai Buruh. Sedangkan di negara-negara Eropa Nordik, Swedia, Finlandia, Norwegia, Denmark, itu Serikat Buruh, misalkan katakan SAK, Serikat Buruh Finlandia, dia adalah pendiri sekaligus sekutu abadi dari Partai Sosial Demokrat. Jadi Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat, Partai Pekerja itu sama aja. Nah, oleh karena ini adalah momentum pertama kali di pemilu. Saya mengulangi, ini adalah momentum pertama kali di pemilu bahwa partai kelas pekerja, the working class, we are the working class, partai kelas pekerja itu menjadi pelanjut sekaligus pendukung utama namanya Partai Buruh. Partai kelas pekerja ini pertama kali dalam sejarah pasca Orde Lama. Memang ada beberapa partai buruh, partai pekerja selama zaman Orde Baru awal maupun sekarang di Orde Reformasi, tapi tidak ada yang secara terbuka menyatakan sebagai partai kelas pekerja. Seperti di Brazil, KUT itu Konfederasi Serikat Brazil dengan partai, saya lupa ya kalau saya nggak salah kutip, Libertadores, partai pekerjanya Brazil. Ini adalah momentum keputusan Kongres KSPI secara resmi menyatakan, menetapkan, memutuskan dan mendukung total di pemilu 2024 adalah mendukung, menjadi bagian penting dari Partai Buruh. Dengan demikian kampanye-kampanye Partai Buruh akan diikuti oleh KSPI dan akan dikeluarkan instruksi resmi sebagai sebuah keputusan Kongres KSPI di mana ada kampanye Partai Buruh, KSPI berada menjadi bagian penting. Begitu pula, jangan kaget kawan-kawan, setiap aksi-aksi buruh, aksi-aksi petani, aksi-aksi nelayan, aksi-aksi buruh migran, aksi-aksi PRT, miskin kota, pedagang kaki lima, pasti Partai Buruh akan ada. Dan setiap aksi buruh
termasuk 14 Januari 2022 Partai Buruh terlibat aktif di dalam aksi-aksi. Itu keputusan penting sekali. Kawan-kawan catat ini, kalau Allah izinkan, Tuhan izinkan Partai Buruh lolos verifikasi KPU, sejarah Indonesia mencatat kelahiran partai kelas, yaitu kelas pekerja, menambah 9 partai politik yang sudah ada di parlemen. Kami tentu akan bekerja bersama partai-partai yang sudah lolos, yang sudah ada di parlemen. Tetapi bila mana berbeda dengan tujuan Partai Buruh, welfare state, negara sejahtera, maka kami akan mengambil jalan oposisi. Itu tegas partai. Ya, tapi bila mana mempunyai tujuan yang sama, asasnya Pancasila, titik tumpunya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tujuannya welfare state, negara sejahtera, maka Partai Buruh akan bekerja sama. Andaikan Tuhan izinkan kami lolos verifikasi. Tapi kalau berbeda dengan tujuan welfare state, termasuk partai-partai besar itu, maka kami memilih jalan oposisi. Dan Partai Buruh punya captive market, ya, captive marketnya 10 juta anggota dan keluarganya. Karena itu kami berkeyakinan akan lolos 4-5,2%, dan KSPI di kongresnya akan memutuskan jalan perjuangan politik KSPI untuk mendapatkan 4-5,2% lolos parlamentarisme. Dan kami berkeyakinan lolos. Dan karena itu kerja-kerja politik hari ini adalah kerja untuk lolos verifikasi KPU dulu, baru kemudian kita berkeyakinan lolos verifikasi parlamentarisme. Kebijakan hal politik lainnya yang penting adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan tentu ada patahan waktu di November 2024 rencananya kontrak politik yang dibuat oleh KSPI. Tapi dengan tegas, Kongres KSPI yang kelima akan memutuskan bahwa saluran politik memilih capres dan cawapres diserahkan sepenuhnya melalui Partai Buruh. Siapapun nanti yang akan dipilih oleh Partai Buruh, andaikan Allah Tuhan yang Maha Kuasa mengizinkan lolos verifikasi, siapapun capres dan cawapres yang dipilih oleh Partai Buruh, maka KSPI mendukung penuh dan akan bekerja memenangkan capres cawapres yang dipilih oleh Partai Buruh. Nah, itu keputusan penting bukan ini. Gak ada lagi kontrak politik. Kalau sudah selesai proses politik di KSPI, sudah selesai. Nah, tetapi KSPI akan mengusulkan kepada Partai Buruh untuk melakukan konvensi capres dan cawapres. Saya ulangi, KSPI dalam kongres kelimanya akan mengusulkan kepada Partai Buruh untuk Partai Buruh melakukan konvensi capres dan cawapres yang akan dipilih pada tahun 2020. Kawan-kawan tahu 10 juta anggota buruh yang berada di konstituennya Partai Buruh bukan angka yang kecil. Kami berkeyakinan di basis-basis industri akan dimenangkan oleh capres yang didukung oleh Partai Buruh. Tentu semua termasuk di dalam KSPI akan bekerja. Kau tunggulah konvensi capres dan cawapres. Mudah-mudahan akan muncul calon presiden alternatif yang usianya muda, 50 tahun ke bawah. Kalau Partai Buruh Allah izinkan, Tuhan berkehendak, lolos verifikasi, lolos parliamentary threshold, Partai Buruh akan berusaha mencari calon presiden yang muda, yang energik, mungkin di bawah 50 tahun. Tidak ada mahar. Haram hukumnya di Partai Buruh mahar bagi pileg maupun pilpres dan pilkada. Haram dan diputuskan. KSPI akan menjaga itu di Kongres. Untuk lebih detail keputusan Kongres, kawan-kawan nanti akan kami undang pada hari Rabu dalam acara penutupan Kongres. Berikutnya adalah isu perburuan di tahun 2022 yang akan mencuat, yang akan diputuskan Kongres dan sudah disebut. 1, tolak Omnibus Law.
2. Sahkan RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga. 3. Isu upah minimum. 4. Isu capres dan cawapres. 5. Partai buruh menjadi partai alternatif kelas. Bagi KSPI berpendapat tahun 2024, mungkin bisa dicatat oleh kawan-kawan melalui Zoom maupun kesempatan ini, tahun 2024 bagi KSPI ada pertarungan kelas pemodal, terutama pemodal hitam. Siapa dia pemodal hitam? Anti upah layak, senangnya upah murah, anti jaminan sosial, tukang bakar hutan, tukang bakar karbon sehingga ozon hancur, lingkungan hidup hancur, korupsi banyak, pengurus-pengurusnya yang korupsi. Nah, itu kelas hitam. Dan 2024 adalah pertarungan tentang kelas, antara kelas pemodal hitam dan kelas buruh, petani, nelayan dan lain-lainnya, atau kami sebut kelas pekerja, the working class. Kami KSPI mendesain kongres ini agar partai buruh menjadi partai kelas, yaitu kelas pekerja. Lula da Silva di Brazil 15 tahun, 3 putaran pemilu baru jadi presiden dan menang. Australia, Inggris, Selandia Baru, 60% putaran pemilu selama negara mereka berdiri dimenangkan oleh partai buruh. Amerika selama lebih dari setengah berdiri negara Amerika, umur negara Amerika dimenangkan oleh partai Demokrat. Akan tercatat sejarah, kami berkeyakinan KSPI dalam kongres ini memutuskan mungkin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, partai buruh akan berkuasa sebagai penyeimbang kelas pekerja terhadap kelas pemodal hitam yang menguasai hutan, yang menguasai kebun sawit, yang menguasai pertambangan, yang menguasai ikan-ikan kita, yang menguasai sumber daya alam kita, yang hanya untuk kepentingan kelompok. Kelas pekerja akan melawan itu melalui pertarungan politik, tanda petik ya, pertarungan politik, political fighter, pertarungan kelas yang akan dibantu oleh partai. Demikian, insya Allah kami akan laporkan hasil-hasil kongres itu pada penutupan acara kongres KSPI tanggal 13 Januari 2022. Mohon maaf apabila katakan tidak